bahkan di tengah-tengah COVID saya bisa memberikan kesejahteraan bagi warga kita, karyawan kita dengan memberikan gaji ke-13 dan ke-14, termasuk juga memberikan subsidi pulsa kepada mahasiswa. Genap 38 tahun sudah usia Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Pada puncak HUT-nya yang digelar Sabtu 30 Juli 2022 di ruang auditorium Widya Sabha Utama Kampus Unwar, terungkap Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Warmadewa dan 6 UPK lainnya ini menyerahkan 3 hal. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Ana Agung Gede Oke Wisnumurti mengatakan 3 hal yang dimaksud adalah di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 masih dapat memberikan kesejahteraan bagi warga dan karyawan Universitas Warmadewa dengan memberikan gaji ke-13 dan 14, termasuk memberikan subsidi pulsa kepada mahasiswa dalam hal infrastruktur. Pada perayaannya kali ini juga diresmikan Gedung Merdeka sebagai tempat beroperasinya Warmadewa College yang nantinya juga akan menjadi pusat pengembangan pelatihan dan sertifikasi profesi. Selanjutnya juga di-launching sebanyak 2 mobil Hiace untuk operasional dari Pusat Layanan Jasa Warmadewa dan sekaligus akan menyerahkan SK pembentukan SMK Taruna Warmadewa. Di kesempatan yang sama, Wisnumurti juga mengatakan ke depan yayasan ini akan bertumbuh dan berkembang. Salah satu yang mendesak adalah segera menyelesaikan rumah sakit pendidikan yang berlokasi di Desa Sidan, Gianyar. Bahkan menurut Wisnumurti, dalam waktu 1-2 tahun ke depan, dipastikan rampung sementara unit lainnya yakni Gedung Merdeka atau Merdeka Tower. Terdapat ballroom yang bisa digunakan untuk banyak kegiatan, termasuk kegiatan pernikahan, seminar, dan lainnya. Hari ini di ulang tahun yang ke-38, kita akan resmikan Gedung Merdeka sebagai tempat beroperasinya Warmadewa College yang nantinya menjadi pusat pengembangan pelatihan dan sertifikasi profesi. Yang kedua, saya juga akan nge-launching 2 mobil Hiace untuk operasional dari Pusat Layanan Jasa Warmadewa dan sekaligus kita akan menyerahkan SK pembentukan SMK Taruna Warmadewa. Jadi ada 3 hal yang hari ini kita akan serahkan dan tentu ini semua berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak dan saya harapkan ke depan kita akan terus tumbuh dan berkembang sebagaimana tema yang kita usung hari ini. Tahun-tahun ke depan tentu kami akan terus tumbuh dan berkembang. Salah satu yang mendesak adalah bagaimana kita segera selesaikan rumah sakit pendidikan yang berlokasi di Sidan, yang tahap pembangunannya sedang kita kerjakan dan untuk gedung 1 itu sudah mencapai 80%. Nanti akan ada 5 tower di situ untuk mendukung rumah sakit pendidikan kita yang nantinya juga akan bisa kita gunakan baik itu rumah sakit umum maupun rumah sakit gigi. Kira-kira target tahun berapa rampung? 1-2 tahun ke depan saya optimis itu bisa kita rampungkan. Kita mohon dukungan dari teman-teman karena semua yang kita lakukan itu murni dan sepenuhnya adalah swadaya dan dana yang kita kelola. Kita tidak ada minjem uang di bank dan sebagainya ya sampai saat ini, jadi kita akan terus kembangkan semuanya. Di Gedung Merdeka kita sebut dengan Merdeka Tower, itu ada ballroom yang bisa digunakan untuk kegiatan apa saja termasuk pernikahan dan lain sebagainya atau seminar-seminar. Kita juga ada di lantai 2 itu ada gedung untuk perkuliahan termasuk ICT, bandwidth, pengelolaan teknik komputer, termasuk juga laboratorium yang setungkara tercanggih lah ya dari sisi sarana prasarananya, nirkabel gitu, yang nanti kita gunakan untuk pelatihan SDM. Jadi tidak hanya untuk Warmadewa, untuk siapa saja. Jadi dia lebih kepada tidak saja Warmadewa College itu the only training center,
tetapi the only business center. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Inyoman Yase mengatakan, evaluasi penting diadakan setiap tahunnya, baik kinerja maupun evaluasi anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap tahun. Yase menambahkan kinerja harus terus ditingkatkan jika ingin maju. Dalam hal ini pembina sesungguhnya hanya sebagai badan konsultasi dari pengurus yayasan dan memberikan konsultasi apabila ada masukan dari pembina mengenai program kerja, anggaran, dan lain sebagainya. Walaupun selama 38 tahun ini, perjalanan daripada institusi yayasan ini sudah berjalan dengan baik. Kami di pembina sebenarnya hanya sebagai badan konsultasi dari pengurus yayasan, ketua yayasan, sekretarisnya, bendaharanya, ya, memberikan konsultasi apabila ada masukan-masukan dari pembina mengenai program kerja, anggaran, dan lain sebagainya, yaitu memerlukan konsultasi ke pembina. Selain tugas pembina itu adalah mengangkat dan memberhentikan pengurus. Dalam kesempatan tersebut juga digelar parade busana kerja yang dibawakan oleh dosen dan staf yayasan serta penyerahan penghargaan Wikan Award yang diberikan kepada Anak Agung Gede Agung Barata yang sempat menjabat sebagai Bupati Gianyar. Kabar Bali Hits mengabarkan.